Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Juli. Tapi ingat gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya pesan semesta buat kamu zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus di bulan Juli. Wow, di sini ada King of Pentacles ya. Aku rasa ada kemakmuran di sini ya dari segi finansial. Mungkin kamu mencapai target kamu, mencapai goal kamu, pokoknya finansial kamu tuh bagus di sini ya. Dan dalam kondisi aman, nyaman ya kalau dari segi keuangan. Dan untuk beberapa orang mungkin kamu akan stabil juga ya di karir kamu, terutama jika kamu ini pengusaha atau ya pengusaha ya, bisa dibilang pengusaha ya, karena buka bisnis usaha sendiri itu kan bisa dibilang pengusaha gitu loh. Meskipun usaha kamu ini nggak besar ya, kayak kecil-kecilan, entah kamu itu jualan apa kayak gitu ya, seperti itu ya. Nah ini stabil ya, nggak ada problem, nggak ada masalah gitu ya. Yang jelas di sini keuangan kamu bagus ya. Kalau sebelumnya mungkin keuangan kamu nggak baik, akan membaik ya untuk kamu yang keuangan sebelumnya kurang bagus gitu. Di sini akan membaik lagi gitu. Dan kalau kamu yang tidak ada pekerjaan ya, aku rasa di sini akan ada nawarin kamu pekerjaan ya, atau mungkin lamaran-lamaran pekerjaan kamu sebelumnya yang kamu tempatkan itu ada penerimaan ya, bisa juga gitu loh. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini King of Pentacles ini menandakan bahwa kamu perlu belajar ya untuk bertanggung jawab di sini. Ya, mulailah untuk belajar bertanggung jawab ya. Diutamakan tanggung jawab untuk diri sendiri terlebih dahulu ya. Kamu harus tahu bahwa kebahagiaan kamu itu tanggung jawab kamu, dan juga terutama kamu yang sudah berusia di sini ya. Kamu harus belajar untuk mandiri gitu ya, apalagi secara finansial gitu. Dan untuk beberapa orang kamu harus lebih berkomitmen di sini ya, di pekerjaan kamu gitu, berkomitmen dengan apa yang kamu kerjakan, karena di sini ketika kamu benar-benar fokus, benar-benar berkomitmen, konsisten gitu ya terhadap sesuatu yang kamu kerjakan, itu ada kemakmuran di sini, dan ini nggak sedikit ya, besar, kamu akan sukses di situ gitu ya. Jadi kamu butuh berjuang atau bertahan di situ gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, karena King of Pentacles ini benar-benar nyaman gitu loh ya, merasa nyaman gitu ya. Jadi kalau saat ini mungkin kamu belum melihat hasilnya, tenang aja, kamu lagi sedang berproses ke arah sana gitu. Kemudian di sini ada Five of Cup ya. Five of Cup ini berbicara bahwa meminta kamu jangan fokus ya pada apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokus aja pada apa yang bisa kamu lakukan atau bisa kamu kendaliin, dan syukuri apa yang masih ada gitu ya. Dan jangan sesuatu yang hilang tuh nggak usah lagi disesali gitu ya. Contohnya nih yang sudah berlalu, mungkin kamu pernah kehilangan keuangan ya, pernah ditipu atau gimana, ya udah, kamu kan nggak bisa ngontrol nih, buat pelajaran aja, nextnya kamu biar nggak ditipu lagi gitu ya. Jadi jangan sedih lama-lama di situ gitu. Fokus aja apa yang bisa kamu lakukan untuk saat ini gitu, agar kondisi keuangan kamu tuh baik lagi gimana. Nah misalkan ya kalau kamu pernah ditipu dari segi keuangan gitu ya. Dan juga untuk beberapa orang, jangan pernah sesali masa lalu yang sudah berlalu ya. Ya nggak apa-apa, sedih, nangis nggak apa-apa, nangis aja, sedih saja, tapi jangan tenggelam ke dalam penyesalan ya, ataupun kesedihan yang terlalu dalam gitu. Yang berlalu sudahlah berlalu gitu ya, jadikan itu tuh pelajaran gitu. Karena kita di dunia ini nih hanya berjalan ya, apa ya, kayak ya diibaratkan tuh numpang lewat gitu ya. Seperti itu. Kita ini hanya
belajar di sini gitu. Jadi ada kehilangan, kita dapat lagi, kita kehilangan, dapat lagi, wajar. Atau kita sedih, kita bahagia, kita akan sedih lagi, bahagia. Pokoknya nanti akan selalu seperti itu gitu loh, muter-muter. Jadi orang yang selalu bahagia itu belum tentu dia akan seterusnya bahagia gitu ya. Dan saat orang sedih pun gak akan selalu seterusnya sedih gitu. Jadi kamu harus pahami itu. Rasakan aja gitu perasaan yang kamu rasakan, tapi jangan bertahan di situ gitu loh. Ya, saat ini kamu mungkin masih galau, masih sedih, ingin nangis, ya udah rasain aja gitu. Ya, habis itu udah selesai. Jangan tenggelam di situ lama-lama gitu. Misalkan masih ingin menangis sih ya, hal yang sudah berlalu nggak apa-apa, tangis aja gitu. Tapi jangan lama-lama, karena menangis itu juga wujud dari rilis atau detox emotion ya. Karena kalau ditahan itu sama aja menumpuk racun di dalam tubuh kita gitu. Nanti lama-lama akan jadi penyakit. Nah, jadi nggak apa-apa, ingin nangis aja gitu, keluarin aja gitu. Lepas itu nanti akan ada rasa lega ya, kelegaannya gitu. Tapi jangan lama-lama gitu. Oke, karena emosi itu juga untuk dirasakan gitu. Entah sedih, bahagia, itu pun namanya emosi ya. Itu untuk dirasakan gitu. Jadi wajar lah gitu. Ya. Tapi di sini ya itu dibilangnya untuk release ya, lepaskan emosi negatif itu gitu. Kemudian kita lihat ada Six of Pentacles, ini ada rezeki yang ngalir loh buat kamu nih, finansialnya cukup bagus nih beberapa orang ya di bulan Juli ini. Dan aku juga ngerasa dengan adanya Six of Pentacles nih meminta kamu ya untuk bersedekah di sini, karena ada kesuksesan di kamunya, keuangan kamu bagus gitu ya, bisa diibaratkan kamu lagi makmur nih. Nah ini berbagilah gitu ya sama orang yang tidak seberuntung kamu gitu ya, bersedekah ataupun ya kalau di sini sih aku ngelihatnya sih lebih memberi gitu ya, memberi ke orang yang membutuhkan gitu, orang yang tidak seberuntung kamu. Dan untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kayaknya akan ada seseorang yang melunasi hutangnya ke kamu. Maybe seseorang ini dulu sempet mungkin kamu berpikir kayak kayak nggak akan balikin duit kamu ya, tapi di sini nggak gitu loh. Mungkin dia akan bayar hutang kamu gitu, hutangnya ke kamu, akan bayar hutangnya ke kamu gitu. Dan kita lihat dari oracle-nya, ada juga di sini yang aku ngerasa ada seseorang yang menyesal ya, ingin meminta maaf atau menebus kesalahannya ke kamu. Gak semua ya, beberapa aja di sini. Tapi bisa jadi ini kamunya ya. Kalau memang kamu ada perasaan-perasaan seperti itu ya lakukan ya, nggak usah gengsi, nggak usah malu gitu. Misalkan ingin minta maaf sama orang, ingin menebus kesalahan sama orang itu ya nggak apa-apa, lakukan aja gitu ya. Tapi bisa juga ini seseorang yang punya salah sama kamu, dia ingin minta maaf dan menebus kesalahannya ke kamu, kayak membayar gitu loh ya. Kayak membayar karma gitu, kayak punya hutang gitu loh sama kamu, seolah-olah orang ini tuh gitu. Bisa ini dari segi pasangan bisa, tapi bisa juga dari hal lain gitu ya. Yang jelas orang ini tuh niatnya tuh ingin menebus karma ya, menebus kesalahan dia gitu, sesuatu yang pernah dia lakukan ke kamu gitu. Kemudian di sini ada you ready. Oke. You ready. Ya, aku lihat ada beberapa yang siap untuk menerima berkah di sini ya, di bulan 7 ini, terutama di segi finansial aku ngelihatnya di sini ya, finansial. Jadi mungkin sebelumnya kamu udah berjuang banget, mati-matian ya istilahnya, sampai lelah, sampai letih, apapun itu kamu lakukan agar kamu tuh bisa bangkit, bisa sukses gitu ya. Dan saat ini tuh kamu kayak udah siap gitu loh menerima berkah itu atau blessing atau hasil dari kerja keras kamu itu, karena di sini ada King of Pentacles. Ini bener-bener bisa dibilang kamu kaya lah ya di bulan ini, kamu tajir di bulan ini gitu, banyak duit gitu ya. Sampai di sini mungkin kamu bagi-bagi sama orang yang menurut kamu pantas untuk mendapatkannya gitu. Dan di sini juga untuk beberapa orang nih aku ngerasa dengan adanya you ready ini, mungkin saat ini kamu
kayak lagi memulai sesuatu hal baru gitu ya. Ya, bulan Juli ini aku rasa kamu memulai sesuatu hal baru di sini. Karena kamu ngerasa kamu sudah siap untuk memulainya. Gitu. Contoh nih, misalkan kamu sebelumnya nih dalam fase healing ya, atau sakit hati, patah hati kayak gitu. Kamu belum siap membuka diri atau menyambut cinta baru kayak gitu ya. Tapi di bulan Juli ini kayaknya kamu udah siap gitu ya. Udah siap untuk memulai sesuatu hal baru, jadi kamu udah nggak takut membuka diri gitu loh ya. Kemudian ada a year from now ya, 1 tahun dari sekarang ya, sesuatu yang kamu pertanyakan mungkin akan terjadi, atau sesuatu yang kamu tunggu akan hadir, akan datang gitu ya, entah tahun ini atau setelah ini ya, 1 tahun setelah ini atau 1 tahun yang akan datang gitu. Dan untuk beberapa orang seperti yang aku bilang tadi ya, ini kayaknya memang memulai sesuatu yang baru ya. Bisa merencanakan hidup kamu untuk kedepannya gitu ya. Bisa membuka usaha bisnis baru, atau ya itu hubungan baru, siap gitu loh. Jadi tahun ini ya, ada yang tahun ini gitu loh. Mungkin kamu berjalan ke arah sesuatu yang sedang kamu impikan atau harapkan gitu. Kemudian di sini ada no need to worry. Wah, jangan khawatir di sini ya. Jadi kamu nggak perlu takut, nggak perlu worry ya, santai, relax aja gitu. Apa yang kamu istilahnya, yang kamu minta atau yang kamu inginkan itu 1 tahun dari sekarang akan terwujud gitu ya. Jadi kayak mungkin saat ini ada yang memang belum siap gitu ya, belum ready gitu ya. Kalau misalkan belum ready ya mungkin yang kamu pertanyakan ini akan datang gitu, tapi tidak sekarang. Bisa 1 tahun dari sekarang, bisa juga ya tahun depan ya, 1 tahun dari sekarang gitu, sorry. Atau untuk beberapa orang di sini tahun ini, kalau nggak tahun ini ya setelahnya gitu ya. Seperti itu, ketika kamu udah siap gitu ya. Kadang-kadang apa yang kita minta itu kenapa Tuhan belum bagi, karena menurut kita sudah siap gitu ya, tapi menurut energi kamu atau menurut semesta, kamu sebelumnya belum ready gitu loh, belum ready sepenuhnya ya. Mungkin menurut kamu, di pikiran kamu udah siap gitu loh ya, tapi sebenarnya secara energi kamu mungkin belum gitu ya. Di sini jangan khawatir ya, kamu nggak perlu khawatir gitu. Dan aku juga ngerasa di sini harapan kamu itu kayak akan dikasih gitu loh di sini ya, kayak ada seseorang yang akan memberi kamu sesuatu di sini gitu. Dan di sini juga seperti penjagaan gitu ya, gitu, diprotek impian atau harapan kamu ya. Ketika saatnya tiba, saatnya kamu sudah siap untuk menerimanya, itu akan hadir gitu. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk percintaan. Taurus ya, kita lihat di sini 3 kartu. Oke, di sini ada attraction ya, mungkin kamu lagi attract sesuatu ya. Express your love. Pay attention to the spirit. Attraction. Oke, di sini aku nggak tahu ini entah kamu atau seseorang ya, bisa vice versa. Jadi kalau misalkan seseorang, karena ini single ya, tapi bisa juga kamu. Kayak ada yang menunggu tanda gitu loh dari seseorang. Jadi gini, mungkin ada seseorang yang tertarik sama kamu, atau kamu tertarik sama seorang itu gitu ya. Vice versa ya, sesuaikan aja, bisa kamu, bisa dia ya. Kalau misalkan kamu nih gini, kamu itu lagi tertarik sama seseorang, diam-diam itu suka sama seseorang gitu ya, tapi kamu belum mengekspresikan perasaan kamu ke dia gitu, tapi kamu udah dekat dengan seseorang ini. Mungkin kamu sering melihatin dia gitu ya, atau bahkan sering ketemu sama dia gitu ya, sering ngobrol atau kayak gimana gitu ya. Pokoknya yang jelas kamu dekat dengan dia, tapi kamu nih diam-diam gitu ya, cuman diam-diam aja gitu tertarik sama dia gitu
ya, dan belum mengungkapkan perasaan kamu ke dia karena kamu menunggu tanda di sini atau sinyal dari dia kayak gini, dia nih tertarik sama aku nggak ya gitu, dia punya perasaan sama aku nggak ya gitu loh. Kalau misalkan ada sinyal-sinyal nih, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia mungkin tertarik sama kamu juga, nah ini mungkin kamu akan action di sini untuk mungkin menunjukkan perasaan atau ya rasa sayang kamu ke dia gitu, atau mungkin nimbak atau ngomong kalau suka sama dia atau tertarik sama dia gitu. Tapi bisa ini energi seseorang ya, seseorang yang dealing dengan kamu, bisa vice versa gitu. Oke. Kemudian yang berpasangan di sini. Yang berpasangan nih aku rasa ada problem saat ini ya. Kamu mungkin lagi diam-diaman bisa ya, lagi nggak komunikasi bisa gitu ya, karena di sini ada attraction. Jadi kayak dia ini sebenarnya masih rindu sama kamu ya, masih sayang sama kamu, masih tertarik sama kamu, tapi saat ini tuh lagi nggak bicara ya, nggak ngomong, atau kayak dia pendem sendiri gitu dengan adanya express your love ini ya. Jadi ketika dia diam, kamu berpikir mungkin dia udah nggak sayang lagi, nggak cinta sama kamu lagi gitu ya. Kalian cuek-cuekan. Nah itu sebenarnya nggak seperti itu ya. Dia ini hanya mengikuti kamu gitu. Ketika kamu diam, dia ikut diam gitu. Tapi diamnya dia bukan dia sudah nggak cinta atau nggak sayang kamu, nggak. Dia masih tertarik sama kamu, masih pengen ketemu kamu, masih rinduin kamu kayak gitu. Dan dia nunggu sinyal dari kamu atau tanda dari kamu gitu. Mungkin dia butuh kayak kamu pancing gitu loh. Kayak kalau kamu masih menginginkan dia atau ingin sama dia, ya kasihlah tanda atau sinyal. Misalkan kamu ngecat dia atau kayak gimana gitu ya. Yang jelas ada satu tanda dari kamu gitu loh. Nah ketika kamu membuka jalan untuk dia, nah aku rasa dia bakal ini kamu kok, bakal mungkin bicara atau ngomong atau ngajak ketemu sama kamu kayak gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan ambil yang resonate. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.